Hai, nama saya Meira Rustika Cahyanti, 11 BDP 1, nomor absen 19 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pelayanan prima dan karakteristik kualitas pelayanan prima. Konsep dasar pelayanan prima. Yang pertama, konsep sikap atau attitude. Sikap yang harus dimiliki diantaranya, yang pertama, sikap ramah, yang kedua, penuh perhatian, yang ketiga, memiliki rasa bangga terhadap perusahaan, yang keempat, mengabdi kepada pekerjaan yang dilakukan, 5. Selalu menjaga citra baik perusahaan, 6. Pegawai pelayanan harus memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaannya, 7. Memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya, 8. Bisa berkomunikasi dengan baik, 9. Harus berpenampilan yang baik dan sopan. Yang kedua, konsep perhatian atau attention. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah, yang pertama, mengucapkan salam saat memulai pembicaraan. Yang kedua, bertanya apa saja yang diinginkan konsumen. Yang ketiga, memahami keinginan konsumen. Yang keempat, melakukan pelayanan dengan ramah. Yang kelima, tepat dan cepat. Yang keenam, harus menempatkan keinginan konsumen menjadi yang paling utama, karena konsumen adalah raja. Yang ketiga, konsep tindakan atau action. Beberapa bentuk pelayanan dalam konsep ini adalah, yang pertama, mencatat pesanan yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, menegaskan atau mengecek kembali yang dipesan pelanggan. Yang ketiga, menyelesaikan transaksi pesanan pelanggan. Yang keempat, jika sudah melayani, mengucapkan terima kasih kepada pelanggan. Karakteristik kualitas dari pelayanan prima. 1. Penampilan. Penampilan sangat diperlukan untuk melakukan pelayanan prima kepada para pelanggan, karena dengan penampilan yang baik dapat meyakinkan pelanggan saat memberikan pelayanan. 2. Kesopanan dan ramah. Pegawai yang melayani masyarakat atau pelanggan maka memerlukan sikap sopan, santun, sabar, dan tidak egois. Karena masyarakat pengguna jasa pelayanan berasal dari berbagai kalangan, baik dari perbedaan tingkat ekonomi maupun status sosial. 3. Kesediaan melayani. Pegawai harus profesional atau harus benar-benar dalam melayani pelanggannya, sebagaimana tugasnya yang harus siap selalu melayani pelanggan yang memang memerlukannya. 4. Pengetahuan dan keahlian. Supaya dapat melayani dengan baik, maka pegawai harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang dikerjakannya. Misalnya, petugas pelayanan harus memiliki tingkat pendidikan atau pelatihan tertentu, maka jabatannya pun harus yang sesuai dengan keahliannya. 5. Tepat waktu dan janji. Dalam pelayanan, maka pegawai dalam melakukan tugasnya, jika membuat janji dengan pelanggan, harus diperhitungkan terlebih dahulu apakah waktu dan janji tersebut bisa ditepati. Misalnya, mengadakan pertemuan dengan pelanggan dalam kurun waktu 3 hari, maka harus dapat terpenuhi. 6. Jujur dan kepercayaan. Dalam melakukan pelayanan, harus memiliki aspek kejujuran dalam segala hal, baik itu jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam bentuk pembiayaan, dan jujur dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. 7. Efisien. Pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan harus efisien dan efektif, karena pelanggan menuntut hal-hal tersebut, sehingga dapat menghasilkan biaya murah, waktu singkat dan tepat, serta hasil dari pelayanan yang berkualitas. 8. Kepastian hukum. Jika hasil dari pelayanan yang dilakukan kepada pelanggan berupa suatu keputusan, maka harus memiliki kepastian hukum. Jika tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, maka akan berpengaruh kepada sikap masyarakat. 9. Keterbukaan. Setiap urusan atau kegiatan yang memperlakukan izin, maka keterbukaan perlu dilakukan. Sikap keterbukaan itu akan berpengaruh kepada kejelasan informasi kepada masyarakat atau pelanggan. 10. Biaya.
Dalam pelayanan, maka perlunya penentuan pembiayaan yang wajar. Oleh karena itu, biaya harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat, harus transparan dan sesuai peraturan. Sekian dari saya, terima kasih.